Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita IPA. Fokus materi kita pada hari ini adalah rangka gerak manusia dan fungsinya. Sudah siap ya? Nah, ini adalah gambaran rangka kita sebagai manusia. Rangka terbentuk dari tulang yang tersusun secara beraturan. Nah, di dalam rangka itu terdapat tulang-tulang yang dimana tulang tersebut itu berfungsi sebagai alat gerak pasif. Ketika ada yang pasif, otomatis ada juga yang aktif. Apa alat gerak aktifnya? Yaitu otot ya. Otot sebagai alat gerak aktif. Nah, tulang yang satu dengan tulang yang lainnya itu dihubungkan dengan sendi. Tulang, otot, dan sendi bekerja sama sehingga manusia dapat bergerak. Nah, insya Allah dalam video ini kita akan membahas rangka, tulang, dan otot yang diharapkan setelah kita melihat video ini kita akan menjadi paham meskipun secara singkat. Insya Allah itu akan bermanfaat ya. Amin. Nah, ini adalah tulang penyusun rangka manusia. Boleh sambil diamati, dicermati, ada bagian-bagian tulang apa saja. Mulai dari tulang tengkorak sampai dengan tulang kering ya. Seperti itu, silahkan disimak, banyak sekali tulang-tulang penyusun rangka manusia. Kemudian fungsinya apa? Fungsi dari rangka. Nah, yang pertama adalah alat gerak pasif. Ya, ingat, tulang adalah alat gerak pasif. Kumpulan dari tulang adalah rangka ya. Kemudian fungsi rangka yang kedua adalah menegakkan tubuh. Yang ketiga memberikan bentuk tubuh, tempat melekatnya otot. Yang kelima melindungi organ tubuh yang penting. Nah, kita masuk ke 3 bagian rangka manusia. Yang pertama adalah rangka kepala atau tengkorak. Nah, ini ada gambarnya, bisa diamati. Ada tulang apa saja? Tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang lidah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang buaji. Ya, jadi Masya Allah, luar biasa ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia diberikan kelengkapan yang sungguh luar biasa. Ya. Nah, tulang tengkorak berbeda ya dengan tulang-tulang yang lainnya. Tulang tengkorak itu berbentuk pipih saling berhubungan dan membentuk rongga. Fungsinya adalah untuk melindungi otak di dalam rongga. Nah, terdiri dari tulang tempurung kepala dan tulang wajah. Dan fungsi utama tulang tempurung yaitu seperti yang tadi sudah disebutkan, melindungi otak. Ya, Masya Allah, luar biasa. Karena otak adalah salah satu organ vital yang ada di tubuh kita. Selanjutnya ada rangka badan. Terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama adalah kelompok tulang belakang atau tulang punggung. Selanjutnya tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang panggul. Nah, ini gambarnya ya. Bisa diamati. Ada tulang leher, tulang selangka, tulang dada, dan tulang belakang. Nah, tulang belakang ini ada beberapa bagian ya, dan ada ruasnya juga. Nah, sambil diperhatikan. Oke. Nah, kelompok tulang belakang atau punggung dan tulang dada serta tulang rusuk itu saling berhubungan ya. Jadi 3 tulang ini itu saling berhubungan, membentuk rongga dan melindungi organ vital yang ada di tubuh kita. Seperti jantung, paru-paru, dan organ vital yang lainnya. Masya Allah, jadi bisa kebayang ya ketika tidak ada tulang-tulang yang melindungi organ vital kita, bagaimana keamanannya. Jadi ya, perlu kita syukuri jantung, paru-paru kita ada yang melindungi, yaitu tulang-tulang tersebut. Oke, selanjutnya rangka anggota gerak. Di sini ada gambarnya, ada tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Nah, pada tulang anggota gerak atas terdiri dari sekelompok tulang tangan dan berhubungan dengan tulang bahu. Nah, tulang anggota gerak atas itu seperti pangkal lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan ruas-ruas jari tangan. Nah, selanjutnya tulang anggota gerak bawah apa saja?
Nah, ini adalah tulang yang berhubungan dengan tulang gelang panggul, seperti tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan ruas-ruas jari kaki. Nah, jadi ada bedanya ya, tulang anggota gerak atas, tangan, dan anggota gerak bawah kaki. Oke, itu adalah 3 bagian rangka manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk tulang penyusun rangka manusia. Di sini sudah ada gambar dan penjelasannya. Yang pertama adalah tulang pipih. Ada tulang pendek, tulang pipa, dan tulang tidak beraturan. Tulang pipih contohnya tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak. Tulang pendek contohnya adalah tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan. Lalu tulang pipa contohnya tulang paha, tulang betis, tulang kering. Nah, tulang tidak beraturan contohnya apa? Ruas-ruas tulang belakang. Nah, bentuk tulang dikelompokkan menjadi 4 ya. Tadi sudah kita sebutkan, tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Nah, tulang tersusun dari kalsium atau zat kapur, sedangkan direkatkannya oleh kolagen atau zat perekat. Semakin dewasa, tulang manusia itu semakin banyak mengandung kalsium dan sedikit mengandung kolagen atau zat perekat. Lanjut, kita pada sendi-sendi tulang. Ada berapa sendi? Ada yang masih ingat? Oke, ada 5 ya. Kita coba bahas yang pertama adalah sendi engsel. Ini gambarnya. Arah geraknya itu hanya satu arah. Ya, lihat gambarnya itu hanya satu arah ya. Contohnya adalah pertemuan lengan atas dan tulang hasta. Jadi pergerakannya hanya satu arah seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di gambar, ada tulang kering, sendi ya, yang warna biru, kemudian tulang paha maupun tulang betis. Ini yang di bawah ya. Yang di atas di bagian lengan ya, seperti itu. Oke, itu sendi engsel. Kemudian ada sendi putar. Lihat gambarnya. Ini di bagian tulang lengan atas. Ya. Dan sendi putar ini arah geraknya adalah memutar. Contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Itu juga termasuk sendi putar. Oke, selanjutnya ada sendi peluru. Ini gambarnya bisa kita amati. Pergerakannya adalah ke segala arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Contohnya pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Ya, jadi di mana? Antara panggul dan tulang paha. Ya, bisa diamati gambarnya. Selanjutnya ada sendi geser. Nah, ini dia sendi geser ya, di mana arah geraknya itu hanya sedikit ya, sedikit gerakan. Contohnya adalah hubungan antar tulang pergelangan tangan dan kaki dan juga ruas tulang belakang ya. Jadi geraknya itu sedikit ya, tidak sefleksibel sendi yang lain. Nah, yang selanjutnya sendi pelana. Nah, ini kalau dilihat gambar sangat jelas ya, ada di mana? Di pangkal ibu jari. Nah, hubungan dua tulang di mana kedua tulang ujungnya itu berbentuk pelana kuda. Arah geraknya itu cukup fleksibel ya, tidak dapat memutar. Nah, contohnya itu hubungan antara tulang-tulang telapak tangan dengan tulang ruas jari. Nah, di sini terlihat pangkal tulang ibu jari atau jempol. Oke. Itu dia 5 sendi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dan macam-macam otot. Otot perlu kita kenal lagi. Otot kalau tadi kita di awal sudah menyebutkan adalah alat gerak aktif. Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia ya, di mana alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang sehingga manusia dapat bergerak. Jadi ingat lagi, tulang adalah alat gerak pasif dan otot adalah alat gerak aktif. Nah, fungsi otot apa saja? Yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Selanjutnya, menggerakkan jantung dan mengalirkan darah.
Masya Allah ya, ternyata luar biasa sekali fungsi otot yang ada dalam tubuh kita. Terkadang kita tidak tahu apa saja fungsi yang ada di tubuh kita, organ-organnya maupun bagian-bagian yang lainnya. Nah, yang pertama kita coba membahas macam-macam otot ya. Otot polos. Yang pertama, kita tengok ciri-cirinya. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Kemudian bentuk dari otot polos itu adalah gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah dan dipengaruhi oleh saraf otonom. Lalu otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih, dan tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi otot yang bekerja tanpa kesadaran adalah otot polos karena dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau otonom, dan dibentuk sel-sel berbentuk gelondong. Itu otot polos. Sekarang kita masuk ke otot lurik. Ciri-cirinya berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, lalu mempunyai pigmen mioglobin, dan yang terakhir inti sel yang berada di tepi. Nah, pada otot lurik ini itu otot yang menempel pada rangka tubuh manusia dalam pergerakan di bawah kesadaran. Disebut juga otot rangka ya. Karena apa? Karena menempel pada rangka ya. Otot lurik menempel pada rangka. Oke, itu otot lurik. Selanjutnya yang ketiga, otot jantung. Ciri-cirinya otot jantung itu berbentuk silindris, lalu memiliki percabangan. Otot jantung itu juga terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, dan bekerjanya itu tanpa kesadaran manusia secara terus-menerus dan tak membutuhkan istirahat. Masya Allah ya. Jadi otot jantung itu yang bekerjanya itu terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti, tetapi masih di bawah kesadaran. Nah, perpaduan otot lurik dan otot polos itu otot jantung ya, karena memiliki beberapa persamaan. Dan fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau yang baru tahu sekarang bisa paham ya. Ternyata otot jantung itu fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Masya Allah, luar biasa. 3 otot ya yang sudah kita pelajari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis gerak otot. Yang pertama adalah berlawanan atau antagonis. Contohnya adalah pada bicep dan tricep pada otot di lengan atas. Jadi kalau orang yang suka olahraga nge-gym gitu ya, atau yang suka push up, itu di bagian lengannya bicep dan tricepnya itu terlihat ya, seperti itu. Terlihat kekar, terlihat membentuk, ada otot-otot yang dimaksud ini. Alat geraknya meluruskan, membengkokkan, kemudian menjauhkan, mendekatkan, ke bawah, ke atas, dan menengadah, menelungkup. Kemudian gerak otot yang satunya adalah bersamaan atau sinergis. Contohnya adalah otot pronator teres dan prenator quadratus di lengan bawah. Ya, di lengan bawah. Kalau tadi yang bicep tricep itu ada di lengan atas. Nah, kalau yang gerak otot bersamaan sinergis itu di lengan bawah. Oke, insyaallah ya. Itu adalah materi kita hari ini. Meskipun singkat, silahkan nanti diulang-ulang lagi, dipelajari lagi, diamati gambar-gambar yang ada. Dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap rajin ibadah dan belajar. Jangan lupa bersyukur dan berdoa untuk kesehatan kita dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Sekian dan terima kasih dari saya. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Ya,
Hari ini kita belajar rangka gerak manusia dan fungsinya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bisa tambahkan materi kita dengan video-video yang lain yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.